semua hal yang telah saya lalui sampai sekarang, saya merasa bahwa saya memang diciptakan untuk ada di dunia pendidikan. Sehingga untuk seterusnya saya akan mengabdi di sini. Profesor Dr. Insinyur Derwin Suhartono, Eskom, MTI, adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang lahir di Pekalongan pada 24 Januari 1988. Berasal dari keluarga sederhana, beliau tumbuh dalam naungan nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab yang diteladani dari kedua orang tuanya. Ayah saya selalu mengajarkan kepada saya nilai-nilai kerja keras dan juga untuk menjadi contoh untuk kedua adik saya. Sehingga ini yang menjadi pegangan saya sebagai nilai-nilai hidup saya sampai sekarang. Kedua orang tua saya menunjukkan nilai-nilai itu dengan memberikan contoh, sehingga sangat mudah untuk saya bisa menerapkannya untuk hidup saya sendiri. Prof. Derwin mengawali pendidikannya di SD Yayasan Pendidikan Sampangan Pekalongan, kemudian melanjutkan ke SMP Pius Pekalongan dan SMA Negeri 1 Pekalongan. Selama masa sekolah, Prof. Derwin dikenal sebagai siswa berprestasi. Beliau selalu menduduki peringkat 5 besar. Beliau juga aktif berkompetisi dalam berbagai lomba akademik yang memperkuat kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Tidak hanya unggul secara akademik, Prof. Derwin juga aktif dalam kegiatan pelayanan gereja sebagai pemain musik dan pemimpin kelompok sel. Setelah lulus dari SMA, Prof. Derwin memilih untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta dengan mengambil jurusan Teknik Informatika di Binus University. Kalau saya boleh kembali ke masa SMA waktu itu, memilih jurusan bukan hal yang mudah. Tetapi saya memilih Teknik Informatika, khususnya komputer ya, karena itu menunjukkan satu prospek kerja yang jelas untuk di masa depan. Terlebih juga waktu SMA dulu saya dianggap salah satu siswa yang unggul di bidang komputer, sehingga hal itu juga sepertinya yang membuat saya dikonfirmasi dan saya dikuatkan juga untuk keputusan saya ini bulat untuk mengambil jurusan Teknik Informatika di tingkat universitas. Saat berada di semester 4, Prof. Derwin mulai bercita-cita menjadi seorang dosen. Pada tahun 2009, beliau berhasil menyelesaikan studi S1-nya. Setelah lulus, Prof. Derwin bekerja sebagai programmer di sebuah software company di Jakarta. Waktu itu saya melanjutkan bekerja sebagai programmer setelah lulus S1, didorong dengan motivasi bahwa supaya saya bisa sharing pengalaman saya untuk berkecimpung di industri IT kepada mahasiswa saya. Saya ingat sekali dulu waktu baru sekitar 3 bulan saya bekerja di sana, saya terkonfirmasi sepertinya ini bukan dunia saya. Jadi saya langsung berkomitmen waktu itu, jika selesai kontrak, saya langsung resign dan saya akan fokus langsung ke cita-cita saya menjadi dosen. Pada tahun 2010, Prof. Derwin melanjutkan studi S2-nya melalui program Fast Track Magister Teknik Informatika di Binus University. Di tahun yang sama, beliau mulai merintis karir sebagai dosen part-time di Binus dengan dukungan dari almarhumah Ibu Yenlina. Tak hanya itu, sembari menjalani peran sebagai mahasiswa S2 dan dosen, beliau juga mengajar sebagai guru les untuk siswa SD hingga SMA. Hingga akhirnya pada tahun 2012, Prof. Derwin berhasil menyelesaikan studi S2-nya. Sebelum saya lulus S2, saya sudah menjadi dosen tidak tetap di Binus. Tapi setelah lulus S2, saya coba untuk apply sebagai dosen tetap, waktu itu faculty member ya. Dan ditawarkan posisi Subject Content Coordinator atau SCC di bidang computing. Bidang ini adalah bidang yang terkait dengan AI. Waktu itu saya ragu, bisa nggak ya? Karena bidang saya bukan di situ. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk mengambil bidang tersebut karena didorong dengan keinginan saya untuk menjadi dosen. Tetapi tantangannya adalah harus belajar AI lebih dalam. Posisi SCC Computing ini menjadi awal bagi saya untuk belajar AI lebih banyak. Waktu itu almarhum Ibu Yenlina menawarkan saya untuk mengajar AI. Saya ragu, bisa nggak ya? Lagi-lagi saya ragu. Tetapi waktu itu di sebelah posisi almarhum Bu Yenlina ada almarhum Pak Afan. Almarhum Pak Afan langsung mendukung saya. Win, ayo, nanti saya ajarin di setiap minggunya. Dan itu menjadi satu pegangan saya dan berlangsunglah seperti itu.
Jadi di semester itu setiap minggu saya selalu berguru dulu dengan Pak Afan sebelum masuk ke kelas. Itu yang menjadi awal dari perjalanan saya sebagai dosen di bidang AI. Pada tahun 2013, atas arahan Prof. Widodo, Prof. Derwin berkesempatan untuk berangkat ke Phuket, Thailand, dalam rangka mempresentasikan paper pada seminar internasional. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun yang sama, Prof. Widodo, yang menjadi profesor pertama BINUS di bidang AI pada 5 tahun kemudian, menyarankan Prof. Derwin untuk mengirimkan paper ke Eropa, sebuah langkah yang ternyata membuka peluang besar Prof. Derwin dalam dunia akademik internasional. Waktu itu saya masih ingat sekali Prof. Widodo men-challenge saya untuk bisa submit lagi paper ke yang lebih jauh di Eropa. Dan waktu itu saya langsung mencari conference-nya, saya putuskan untuk saya submit ke Prancis. Dan tak disangka keterima paper saya, accepted. Sehingga pada saat itu saya berangkat ke Prancis, conference pertama saya di Eropa, dan pendanaan pada saat itu disupport penuh oleh Kedubes Prancis di Indonesia, sehingga itu menjadi satu pegangan buat saya bahwa kalau saya mau, saya pasti bisa. Pada tahun 2014, Prof. Derwin melanjutkan studi S3 di bidang Computer Science di Universitas Indonesia dengan dukungan dari program BPPDN Dikti. Di tengah perjalanan studinya, Prof. Derwin ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua Jurusan Computer Science di BINUS. Awalnya, beliau merasa khawatir bahwa tanggung jawab tersebut dapat menghambat studi S3-nya. Namun, dengan tekad yang kuat, Prof. Derwin akhirnya menjalankan tanggung jawab tersebut dan berhasil menjalankan kedua peran tersebut secara bersamaan, hingga akhirnya beliau menyelesaikan studi S3 pada tahun 2018. Sepanjang tahun 2015, Prof. Derwin berhasil menerima 3 penghargaan sebagai BINUS Star of Excellence, Best Employee Award, dan First BINUS Best Lecturer Award. Cerminan dari dedikasi Prof. Derwin kembali ditunjukkan dengan diperoleh kembalinya penghargaan Best Employee Award dan First BINUS Best Lecturer Award pada tahun 2019. Pada bulan Juli 2021, saya menikah dengan Jo Dewi Chandra Kertasari. Kita berdua sama-sama dosen. Setahun kemudian, kami diberikan karunia seorang putra bernama Denzel Elnathan Suhartono. Kehadiran mereka berdua di dalam hidup saya benar-benar mengubah hidup saya dan tentunya penuh dengan kebahagiaan. Sejak tahun 2020, Profesor Derwin mulai banyak melakukan penelitian dan membuat publikasi berkolaborasi dengan profesor di luar negeri, di antaranya Malaysia, Prancis, dan Australia. Tahun 2021, Prof. Derwin melakukan studi profesi insinyur di Universitas Gadjah Mada dan lulus di tahun yang sama. Di tahun 2024, Prof. Derwin terus memperluas kontribusi akademiknya ke ranah internasional dengan melakukan faculty exchange di University of Reims, Champagne-Ardenne, Prancis, dan menjadi penguji mahasiswa S3 di Politecnico di Torino, Italia. Kecintaan Prof. Derwin terhadap ilmu pengetahuan menjadi pendorong utama dalam perjalanannya menuju jenjang guru besar. Atas rekomendasi Prof. Haryanto, pada tahun 2023, Prof. Derwin menyiapkan 3 paper kunci sebagai syarat pengajuan guru besar. Pada Februari 2024, namanya terdaftar dalam rapat Senat sebagai calon guru besar. Selanjutnya, pada April 2024, beliau melakukan submisi awal ke LL Dikti, dilanjutkan dengan submisi pertama ke Dikti pada Oktober 2024. Akhirnya, pada 12 Desember 2024, Prof. Derwin resmi direkomendasikan untuk menjadi guru besar. Bagi Prof. Derwin, setiap pencapaian adalah bukti nyata dari bimbingan Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah hidupnya. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, beliau berhasil melaluinya dengan ketekunan dan keyakinan hingga mencapai posisi yang membanggakan ini. Yang paling pertama dan utama tentu Tuhan Yesus Kristus atas segala penyertaan, tuntunannya, bimbingannya yang selalu memantapkan langkah saya untuk terus berkarir di dunia pendidikan ini. Kemudian kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan didikan dan petunjuk yang jelas untuk saya sehingga saya
bisa melangkah dengan penuh kepercayaan diri. Kemudian kedua adik saya yang memberikan saya petunjuk untuk saya bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Istri saya yang selalu mendorong saya untuk menyelesaikan semua masalah dengan diiringi dengan doa. Dan yang terakhir, putra saya yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan semangat buat hidup saya. Harapan saya, tentu saya ingin berkontribusi lebih banyak di pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi. Dan saya juga menginginkan bahwa semua lapisan masyarakat bisa mengenyam pendidikan tinggi. Karena walau bagaimanapun, pendidikan adalah fondasi yang utama untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Saya sebagai pribadi yang banyak berkecimpung di dunia AI, saya selalu berharap bahwa AI terus berkembang dan dimanfaatkan di berbagai sektor industri. Jangan melihat AI sebagai sebuah ancaman, AI adalah peluang. AI adalah kunci akselerator untuk membuka semua pintu-pintu yang masih tertutup dan bisa menjadi satu inovator ya di dalam berbagai bidang. Sejatinya manusia adalah makhluk yang paling mulia, memiliki akal budi dan bisa memiliki level adaptasi yang tinggi. Sehingga bagi saya manusia tidak akan bisa digantikan oleh